الله يدعو إلى دار السلام. Jamaah Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di negeri Yaman ada dua raja. Raja yang pertama adalah Tuban As'ad. Tuban As'ad ini memiliki tiga orang anak. Ini raja yang pertama. Raja yang kedua adalah Rabi'ah ibnu Nasri. Nah, Rabi'ah ibnu Nasri inilah yang mana Ibnu Hisham memulai kisahnya dari raja yang kedua ini, yaitu yang bernama Rabi'ah bin Nasri. Apa yang terjadi dengan Rabi'ah bin Nasri? Dikisahkan oleh Ibnu Hisham bahwa Rabi'ah bin Nasri bermimpi. Di tahun apa? Di tahun dia dibunuh. Oleh karena itu, karena umminya takut, ibunya takut, dilemparnya ke sungai Nil. Sedangkan saudara kandungnya Nabi Musa, Harun, yaitu lahir di tahun tidak boleh dibunuh. Nah, ini peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada satu kaum atau satu raja melewati mimpi mereka. Oleh karena itu, para raja-raja terdahulu ketika mereka mendapatkan mimpi, mereka meyakini bahwa ada artinya, ada maknanya. Juga yang terjadi di zaman Nabi Yusuf. Dia bermimpi dia melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 gandum yang segar dan 7 gandum yang kering. Kemudian dia tanyakan tafsir mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu pula raja Yaman ini yang bernama Rabi'ah bin Nasri. Dia bermimpi apa dalam mimpinya? Dia katakan apa di sini oleh Ibnu Hisham? Fara'aya ru'yan halat wa fadhi'ah. Dia melihat dalam tidurnya sesuatu penglihatan yang menakutkan. Ini Rabi'ah bin Nasr, raja Yaman. Falam yada' kahinan wala sahiran wala a'ifan wala munajjiman. Jadi dia tidak meninggalkan seorang dukun, peramal, ahli perbintangan, kecuali dia panggil semua. Dia panggil semua untuk apa? Untuk dia bertanya tentang mimpinya. Ini Rabi'ah bin Nasr ini, raja Yaman. Dia bertanya tentang mimpinya. Dia ingin bertanya tentang mimpinya. Kemudian faqala lahum inni qad ra'aitu ru'yan halatni wa fazi'tu biha. Kemudian raja Rabi'ah bin Nasr ini mengatakan kepada para peramal, dukun, sesungguhnya saya telah melihat mimpi dalam tidur saya, sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Fakhbiruni biha wa bita'wiliha. Kemudian dia berkata kepada para peramal semua, para dukun, beritahu saya tentang mimpinya dan tafsirnya. Kemudian kata mereka, ceritakan kepada kami tentang mimpinya. Apa kata raja tersebut? Saya tidak akan menceritakan mimpinya. Saya ingin seseorang yang memberitahu apa yang saya mimpikan dan apa tafsirnya. Jadi para peramal dan dukun ini mengatakan, kalau seperti itu maka kita tidak sanggup. Yang sanggup untuk mengatakan bahwa mimpi raja adalah ini dan itu dan menafsirkan mimpi tersebut hanya dua orang, yaitu Syikun dan Satihun. Dua orang tersebut, Syikun dan Satihun. Ternyata Syikun dengan Satih ini adalah dukun. Kemudian jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah Satihun terlebih dahulu sebelum Syikun. Dan ditanya kepada Satihun, apa kata dia? Kata raja tersebut, ini qad ra'aitu ru'yan. Satihun, sesungguhnya saya telah melihat dalam tidur saya sebuah mimpi, halatsni wa fazi'tu biha fakhbirni biha. Mimpi tersebut membuat saya takut dan sangat mengerikan. Beritahu kepada saya tentang mimpi itu. Sebelum engkau tafsirkan, beritahu kepada saya tentang tafsir mimpi tersebut. Apa kata Satihun? Ra'aita humama. Engkau melihat bara api. Kata Satihun. Kharajat min zulama. Bara api tersebut keluar dari kegelapan. Fawaqa'at bi ardi Tahama.
dan dia jatuh ke satu lembah. Fa'akalat minha kullu dhatin jumaman, dan dia bara api tersebut jatuh di satu lembah yang basah dan makan semua yang hidup. Jadi tumbuhan dan binatang dimakannya semua oleh bara api tersebut. Kemudian kata raja tadi, Rabi'ah bin Nasr, ma akhta'ta minha syai'an ya satihun, sesungguhnya engkau telah mengetahui mimpi saya, kata raja tersebut. Fa akhbirni bi ta'wiliha, sekarang tafsirkan mimpi tersebut, kata raja Rabi'ah bin Nasr. Dia katakan, la tahbitanna ardakumul habash, negeri Yaman ini akan dimiliki oleh satu kaum berkulit hitam, kaum yang berkulit hitam. Falyamlikunna ma baina abyan ila jurshid, maka mereka akan menguasai Yaman secara keseluruhan. Yaman secara keseluruhan. Faqala lahul malik, maka raja berkata kepada Satihun tadi, wa abika ya Satih, demi ayahmu wahai Satih, inna hadza lana laghaidun muji'un, yang demikian itu sangat menyakitkan kita sebagai orang Yaman, sangat menyakitkan. Famata huwa ka'inun, kapan ini akan terjadi? Orang kulit hitam akan menguasai Yaman, kapan ini akan terjadi? Kata raja tersebut, afi zamani hadza am ba'dahu, apakah terjadi di zamanku atau setelah zamanku? Kemudian kata Satihun, bal ba'dahu bihinin, akan terjadi setelah zamanmu, tapi dengan waktu yang sangat dekat, sangat dekat. Aksar min sitina au sab'ina, lebih dari 60 sampai 70 tahun. Yumdina minas sinin, orang yang kulit hitam ini akan menguasai Yaman beberapa tahun. Qala afayadumu dzalika min mulkihim, apakah kerajaan orang kulit hitam yang menguasai Yaman ini akan terus berkelanjutan? Dijawab oleh Satihun, bal yanqati, terputus kekuasaan mereka ini ke negeri Yaman. Kemudian summa yuqtaluna wa yukhrajuna minha, orang-orang yang kulit putih ini, yang kulit hitam ini akan dibunuh dan dikeluarkan dari negeri Yaman. Kemudian raja ini bertanya kepada Satihun tadi, wa man yali dzalika min qatlihim wa ikhrajihim, siapa yang membunuh orang-orang kulit putih dan mengeluarkan dari negeri Yaman itu? Kemudian dia katakan, yalihi Iram bin Diyazan, yaitu ada dari orang dari negeri Yaman sendiri, yaitu yang bernama Iram bin Diyazan. Dialah yang akan mengeluarkan orang-orang kulit hitam ini. Kemudian afayadumu dzalika min sultani am yanqati, kemudian raja bertanya, Iram bin Diyazan tadi ini, apakah kekuasaan dia akan terus berkelanjutan? Dijawab sama Satihun, apa katanya Satihun? Bal yanqati, terputus pula, terputus kerajaan mereka ini, kekuasaan mereka. Kemudian kata raja, wa man yaqta'uhu, siapa yang menyelesaikan kekuasaan di Yazan ini? Kemudian kata Satihun, nabiyun zakiyun, seorang nabi yang cerdas, yang suci. Ya'tihil wahyu min kibalil ali, datang kepadanya wahyu dari yang di atas. Qala wa mimman hadan nabi, dia nabi ini dari keturunan siapa? Dari keturunan siapa? Dijawab, rajulun min waladi Ghalib bin Fihri, seseorang dari keturunannya Ghalib bin Fihri. Ini salah satu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita bahas ketika masuk di nasabnya Nabi Muhammad. Dari keturunannya Ghalib bin Fihri. Kemudian raja bertanya, yakunu mulku fi qaumi ila akhir dahr. Kata Satihun bahwa kekuasaan Nabi ini sampai hari kiamat, sampai terputus. Kita katakan di awal pertemuan tadi bahwa dulu ada dua raja. Raja yang pertama adalah Tuban As'ad. Tuban As'ad kita katakan dia punya tiga orang anak. Kemudian Rabi'ah bin Nasri, inilah mimpi dia. Sekarang kita selesai dengan raja Rabi'ah bin Nasri. Kita masuk di Tuban bin As'ad. Rabi'ah bin Nasri, ketika dia mendengar tafsir mimpi dari Satih, maka dia tinggalkan negeri Yaman. Padahal dia raja. Dia tinggalkan negeri
Yaman. Dan dia pergi ke mana? Disebutkan di Irak. Dia pergi di Irak. Siapa sekarang yang akan memimpin negeri Yaman? Dikatakan yang memimpin negeri Yaman kali ini adalah salah satu dari anak raja yang pertama. Tuban bin As'ad memiliki tiga orang anak. Anak yang pertama namanya Hasan bin Tuban. Anak yang kedua Amru bin Tuban. Dan anak yang ketiga Dinawas. Yang akan memimpin kali ini adalah Hasan bin Tuban. Disebutkan oleh Ibnu Hisham, Hasan bin Tuban ini ketika dia memimpin negeri Yaman, dia seperti orang yang serakah. Dia ingin menguasai semua negeri Yaman dan negeri selain negeri Yaman. Kemudian dia kumpulkan pasukan untuk apa? Untuk menguasai semua negeri Yaman dan juga negeri yang selain negeri Yaman. Ketika dalam perjalanan peperangan ada beberapa mungkin kita bilang menteri-menterinya Hasan bin Tuban ini tidak sejalan dengan Hasan bin Tuban, tidak sependapat. Kemudian mereka ini yang tidak sependapat dengan Hasan bin Tuban, mereka datangi saudara kandungnya Hasan bin Tuban tadi, yaitu Amru. Mereka katakan apa kepada Amru? Bunuh saudara kandungmu Hasan bin Tuban. Kalau sudah mati dia, kita angkat engkau jadi raja. Kata beberapa menteri Hasan bin Tuban mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Amru bin Tuban ini bunuh saudara kandungnya, itu Hasan bin Tuban. Meninggal Hasan bin Tuban. Siapa sekarang yang menguasai negeri Yaman? Amru bin Tuban. Amru bin Tuban. Ternyata Amru bin Tuban ketika dia membunuh saudara kandungnya Hasan bin Tuban, dia kena azab. Apa azabnya? Dikatakan oleh Ibnu Hisham, azab yang tertimpa kepada Amru bin Tuban adalah azab tidak bisa tidur. Azab tidak bisa tidur. Akhirnya karena dia tidak bisa tidur, dia kekeringan, kurus jadinya. Kemudian dia mendatangi dukun atau dipanggilnya dukun. Apa yang membuat saya tidak bisa tidur? Dikatakan penyakit yang engkau alami ini dikarenakan engkau membunuh saudara kandungmu. Kemudian dia panggil semua menteri-menteri tadi yang apa? Yang menyuruh dia untuk apa? Untuk bunuh. Dia bunuh semua. Dia bunuh semua. Dan dia pun ikut mati. Karena apa? Karena tidak bisa tidur. Mati dia. Sekarang yang memimpin negeri Yaman siapa? Masih ada satu lagi. Hasan bin Tuban sudah meninggal. Amr bin Tuban sudah meninggal. Dinawas belum meninggal, tapi masih kecil. Masih kecil. Dan mereka tidak bisa memilih Dinawas sebagai pemimpin negeri Yaman. Akhirnya yang menjadi pemimpin negeri Yaman kali ini dikatakan adalah Lakhni'ah. Namanya ada Lakhni'ah. Dan ternyata Lakhni'ah ini mempunyai penyakit. Yaitu penyakitnya adalah suka dengan laki-laki yang tampan. Punya pekerjaan seperti pekerjaannya kaumnya Nabi Lut, LGBT mereka bilang. Ini Lakhni'ah. Dan ternyata Lakhni'ah ini bukan dari keturunan raja. Dia dipilih dan dia mencalonkan diri untuk jadi raja di negeri Yaman. Kita katakan bahwa Tuban bin As'ad tadi punya 3 orang putra. Hasan bin Tuban, Amru bin Tuban, sama Dinawas. Dinawas ketika negeri Yaman ini telah dipimpin oleh Lakhni'ah, Dinawas masih kecil. Setelah tahun berganti tahun, Dinawas menjadi pemuda yang ganteng dan tampan. Dan diinginkan oleh siapa? Lakhni'ah. Dia ingin tidur dengan Dinawas. Disebutkan di dalam Sirah Ibnu Hisham bahwa Lakhni'ah ketika disuruh masuk ke dalam kamar, dibawanya apa? Pisau. Dibawanya pisau. Ketika Lakhni'ah mau tidur dengan Dinawas, langsung digorok kepalanya. Kepalanya Lakhni'ah. Kemudian kepalanya dikantongin atau ditutupi. Kemudian dia keluar ke penghuni penduduk Yaman. Dia bilang, kalian mau yang kering apa yang basah? Mereka bilang, terserah. Dia tunjukkan, ini yang basah. Kepalanya siapa?
kepalanya Lakhni'ah. Kemudian apa kata orang negeri Yaman semua, orang penduduk Yaman? Bahwa kita tidak melihat orang seberani engkau, dan engkaulah yang patut menjadi raja. Karena ini siapa jadi raja? Dzi-Nawas. Dzi-Nawas dia adalah salah satu anak dari Tuban As'ab, raja pertama Yaman. Dzi-Nawas ini, sebelum kita masuk di kepemimpinan Dzi-Nawas, kita kembali kepada ayah mereka, yaitu Tuban As'ab. Tuban As'ab dikatakan bahwa terjadi perseteruan antara orang ahli Madinah, orang Madinah yang sekarang ini, yang dulu dibilang Yathrib. Terjadi perseteruan antara salah seorang Madinah dengan orang Yaman. Terjadi perseteruan disebabkan karena buah korma. Akhirnya mereka berantem, meninggallah orang apa? Orang Madinah. Tidak, orang Yaman. Marahlah Tuban bin As'ab karena meninggal orang Yaman. Akhirnya dia kumpulkan pasukan untuk menghancurkan semua pohon-pohon kurma yang ada di Madinah dan membunuh semua orang Madinah. Sampailah Tuban bin As'ab ke Madinah, dia bertemu dua orang pendeta Yahudi. Kedua pendeta Yahudi mengatakan kepada Tuban bin As'ad bahwa jangan engkau menghancurkan semua kurma di sini dan penghuni Madinah. Dia tanya kenapa? Dikarenakan kota ini akan didatangi oleh seorang nabi. Kemudian dia biarkan. Dia tidak jadi memerangi penduduk Madinah. Dia tidak menghancurkan pohon kurma. Kemudian dia ingin kembali. Di perjalanannya dia ketemu seseorang yang mengatakan kepadanya bahwa wahai raja Tuban, raja Yaman, engkau ingin sesuatu enggak yang harta yang banyak ya? Dia bilang saya ingin. Di mana tempatnya? Dia bilang ada di kota Mekah, di sebuah rumah yang dikenal dengan Ka'bah. Di situ kan semua mereka simpan apa? Perhiasan semua dalam. Jadi kau datangi ini ambil semua milikmu, bebas. Ternyata orang ini mengatakan kepada Raja Tuban tadi, supaya apa? Supaya dia terbunuh. Kenapa? Karena Ka'bah ini dijaga sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Tuban ini bertanya kepada dua pendeta Yahudi. Tanya kepada dua pendeta Yahudi dengan apa yang diberitakan oleh orang tersebut tentang harta, tentang rumah Ka'bah ini yang di dalamnya ada harta. Kemudian kata dua pendeta itu, jangan kau lakukan, karena orang itu menyuruh engkau untuk mengambil harta yang ada di Ka'bah karena mereka ingin engkau mati. Kemudian dia bunuh orang itu yang menyuruh dia untuk ambil Ka'bah. Kemudian apa yang harus saya lakukan dengan rumah tersebut atau dengan Ka'bah? Dia bilang lakukan yang dilakukan oleh penduduknya, yaitu mereka mencukur rambut, mengelilingi Ka'bah, tawaf, dan memuliakan Ka'bah. Kemudian dia pergilah di kota Mekah, Tuban bin As'ad tadi, yang memiliki 3 orang anak. Sampai di kota Mekah, dan dia orang pertama yang memakaikan kiswah kepada siapa? Kepada Ka'bah. Kalau ditanya siapa orang pertama yang memakaikan kiswah kepada Ka'bah, adalah Tuban bin As'ad. Tuban bin As'ad, Raja Yaman. Kemudian setelah pulang dari Ka'bah, dari Mekah, apa yang dilakukan oleh Tuban bin As'ad ini? Dia membawa 2 pendeta Yahudi tadi. Kemana? Ke negeri Yaman. Dan ini pertama kali Yahudi masuk ke negeri Yaman. Jadi agama agama yang mereka peluk orang negeri Yaman adalah menyembah berhala. Dan masuk agama Yahudi pertama kali dibawa oleh, kita katakan bahwa Tuban masuk kembali ke negeri Yaman dan menyertakan bersama dia 2 orang pendeta Yahudi, dan dia sendiri memeluk agama Yahudi. Ini Tuban As'ad menjadi orang yang penyembah berhala, raja penyembah berhala, menjadi pemeluk agama Yahudi karena dia membawa besertanya 2 pendeta Yahudi dari kota Madinah. Sesampainya dia di kota Madinah, Tuban bin As'ad dengan pendeta Yahudi ini, dan dia menyuruh semua penduduk Yaman untuk memeluk agama Yahudi. Akhirnya singkat cerita,
mereka semua memeluk agama Yahudi. Dari kota-kota yang ada di Yaman ini, ada satu kota yang tidak masuk agama Yahudi, yaitu kota Najran. Najran sekarang sudah masuk ke mana? Ke Saudi Arabia. Tapi dia pada dasarnya dia masuk, makanya Najran ini di perbatasan Saudi Arabia dengan Yaman. Tapi dia sekarang masuk di Saudi Arabia. Ketika Tuban As'ad membawa 2 pendeta Yahudi bersama dia ke negeri Yaman, dan sebuah penduduk Yaman sekarang sudah memeluk agama Yahudi, kecuali kota Najran. Apa yang terjadi dengan kota Najran? Kenapa mereka tidak masuk ke agama Yahudi yang dibawa oleh Raja Tuban ini? Ternyata Najran ini, di situ ada seorang dai yang bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir, seorang dai pembawa Injil. Jadi agama apa? Pembawa Injil, agama Nasraniyah. Sedangkan di Yaman sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Di Najran tidak, karena ada seorang dai Injil yang bernama Abdullah bin Samir. Dialah yang menyebarkan agama Nasrani di Najran. Kita kembali kepada Dhinwas. Dhinwas anaknya daripada Tuban tadi. Otomatis kalau ayahnya orang Yahudi, pemeluk agama Yahudi, maka dia sendiri pemeluk agama Yahudi. Dhinwas tadi, anak yang ketiga. Ketika dia menjadi raja, dia dengar bahwa di Najran ada agama, bukan agama Yahudi. Dia datangi untuk dia perangi, untuk dia perangi. Akhirnya apa yang terjadi di situ? Dhinwas tadi menyuruh semua orang-orang Najran yang memeluk agama Nasrani untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Tapi semua mereka tidak mau. Apa yang terjadi? Maka dia buat ukhdud, seperti parit yang panjang, dan diletakkan di dalam api yang besar. Dia kasih 2 pilihan. Yang mau selamat dari api, peluk agama Yahudi. Yang gak mau, terjun sendiri. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qutila ashabul ukhdud. Nah, ini kisahnya raja siapa? Dhinwas. Ini kisah dia. Jadi dia yang membuat orang-orang Nasrani di Najran terjun ke dalam api. Padahal 2 agama ini sebenarnya masih murni. Tapi karena fanatik. Oleh karena itu Dhinwas ini, semua orang Nasrani yang tidak memeluk agama Yahudi, dia suruh terjun ke dalam ukhdud, ke dalam parit yang besar yang di dalamnya ada api. Qutila ashabul ukhdud. Dari semua orang-orang yang disuruh terjun ke dalam api, 1 orang yang melarikan diri. Namanya adalah Daus. Namanya siapa? Daus. Dia melarikan diri. Di mana dia lari? Dia katakan dia lari di Romawi. Di Romawi. Di Roma. Sampainya di Roma, karena ternyata Roma itu agama apa? Agama Nasrani. Dia lari ke negeri Roma untuk apa? Mencari pertolongan. Dia ketemulah Raja Romawi, si Daus ini, yang dari Najran yang melarikan diri. Dia ketemu Raja Romawi, dia bilang bahwa di Yaman, di Najran, semua orang Nasrani dibunuh oleh siapa? Dhinwas. Kemudian kata Raja Romawi, dia bilang jarak antara Roma dengan Yaman jauh, dia bilang. Tapi saya akan menyurati Raja Habasyah, Ethiopia sekarang, yang kulit hitam, Raja Ethiopia, karena mereka juga orang Nasrani. Saya akan menyurati dia untuk membantu orang-orang Nasrani yang ada di Najran, yang sekarang sudah dibakar sama Dhinwas. Kemudian sampailah surat kepada Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi menyiapkan pasukan dan dipimpin oleh yang bernama Aryat. Ethiopia sekarang negeri apa?
Negeri kulit hitam, kulit putih, kulit hitam. Nah, inilah tafsir mimpi daripada siapa tadi? Setih, bahwa akan datang orang kulit hitam menduduki semua negeri Yaman. Dari sinilah mulai disebabkan di Nawas yang menghancurkan orang-orang Nasrani. Larilah Daus minta pertolongan ke Romawi, ternyata Romawi jauh, disuratilah Raja Habasyah yang berkulit hitam. Pasukan ini dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Aryab, namanya Aryab. Kemudian mereka berperang, di Nawas dengan Aryab. Siapa yang menang kira-kira? Kulit hitam, sudah pasti, karena mimpi tadi menafsirkan mimpi ini. Menanglah kulit hitam. Dan sekarang negeri Yaman dipimpin oleh orang kulit hitam. Siapa yang megang kendali di Yaman sekarang? Namanya Aryab. Namanya Aryab. Ternyata Aryab di antara pasukan Aryab ini ada seorang yang bernama Abraha. Abraha. Di pasukan Aryab ini ada orang yang bernama Abraha. Dan Abraha dengan Aryab ini sama-sama dua orang kuat. Ada yang membela Abraha, ada pula yang membela Aryab. Akhirnya berseteru. Berseterulah pasukan pengikut Aryab dan pengikut Abraha. Kemudian mereka pun mengadu domba, yang akhirnya berdua ini saling membunuh, saling berperang berdua saja. Siapa yang mati, siapa yang hidup, maka dia akan memimpin pasukan di Yaman. Ternyata yang meninggal siapa? Aryab. Nah, Aryab. Sekarang Aryab meninggal, sekarang dipimpin orang kulit hitam yang di Yaman ini siapa? Abraha yang memimpin. Abraha dengar kisah pembunuhan, dengarlah oleh Raja Najasyi tadi, bahwa Abraha membunuh Aryab, yang mana Aryab ini ditunjuk sendiri sama Raja siapa? Raja Najasyi. Akhirnya apa yang terjadi? Abraha ini, karena dia takut dengan Raja Najasyi, dia cepat-cepat tulis surat, meminta maaf, sebagai gantinya dia akan membangun gereja yang paling terbesar di dunia. Di negeri mana? Di negeri Yaman. Tetapi gereja tersebut tidak jadi tidak jadi dibangun sampai selesai, karena tujuan dari Abraham membangun gereja tersebut karena dikatakan bahwa orang-orang sering datang ke kota Makkah, ke Ka'bah, karena dia ingin semua orang-orang dari itu berpaling ke Yaman. Di gereja tadi salah seorang Quraisy atau penduduk Makkah buang kotoran di dalam gereja. Itulah yang terjadi dengan perang gajah yang akan balas dendam dari siapa? Dari Abraha. Dan kisah ini nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biar lebih penasaran. Barakallahu